Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, malam ini ya. Oke, malam ini kita lanjutkan ya materi kita ya. Nah, tadi saya lupa upload materinya, tapi sekarang sudah diupload ya, tinggal di-download aja. Jadi materi yang saya bagikan itu udah versi upgrade yang sekarang ya, yang materi untuk upload file. Jadi ada penambahan script untuk upload file. Nah, di sini saya langsung praktekkan aja ya prosesnya, terus apa aja perubahannya, nanti sambil download, nanti bisa kalian ulang ya, kalian coba. Oke, dari awal dulu ya, mungkin dari pertama kali proses integrasinya saya ulang dulu, soalnya mungkin ada juga beberapa yang bertanya ya, ini uploadnya seperti apa, maksudnya replace-nya seperti apa. Oke, ini sudah saya upload. Nah, saya buka langsung PHP-MyAdmin ya. Di sini di PHP-MyAdmin kan kita sudah punya database yang sebelumnya. Nah, untuk yang file upload ini, saya menambahkan satu field baru lagi. Nah, satu field baru ini fungsinya untuk mencatat nama filenya. Jadi nama file yang akan diuploadnya seperti apa. Nah, pada materi malam ini yang kita bahas itu adalah upload file foto ya, upload file foto atau file gambar gitu ya. Nah, ini kan database-nya sudah ada, jadi kita tinggal mereplace ya, mereplace database yang ada ini dengan database yang baru. Itu tinggal kita import aja. Tapi sebelumnya kan supaya kita punya dokumentasi ya, supaya kita punya dokumentasi database kita backup dulu gitu ya, kita backup dulu sekaligus dengan ininya apa CI-nya ya, dengan CI-nya. Jadi di sini misalnya kan sudah ada CI ya. Nah, ini CI-nya kita rename jadi CI 11 ya. Ini sebetulnya saya sudah rename, ada 2 berarti ini saya hapus aja. Lalu saya hapus. Nah, ini jadi CI 11 ya. Kan sekarang sudah masuk ke pertemuan 12. Lalu yang ini diekspor database-nya ya. Database-nya diekspor. Setelah tadi di rename ya, setelah tadi di rename jadi CI 11, ini diekspor. Ini agak lama. Nah, pas jendela export ini saya biasanya memilihnya custom, nggak quick ya. Karena kalau quick itu dia hanya nge-backup tabelnya aja tanpa dia nge-backup nama database-nya. Jadi kita kalau misalnya pakai quick itu dia bakal apa tidak ngebikin database, tapi dia langsung gitu ya nge-backup si tabel-tabelnya aja. Kelemahannya kalau kita mau ekspor ke tempat lain yang belum ada database-nya, kita harus membuat database-nya dulu gitu. Nah, tapi kalau ada beberapa yang harus kita aktifkan supaya database-nya juga bisa otomatis. Jadi ini saya pilih custom, lalu yang paling bawah ya ada beberapa pilihan seperti ini ya, object creation itu ini ada drop table, ada create table. Jadi bisa hapus table dan membuat table. Oh ya, sorry, ini ekspornya ada di table mahasiswa ya, harusnya di database. Sorry, ini harusnya di sini nih. Jadi harusnya beda ya, ekspor tabel dengan ekspor database itu beda. Kalau kita kliknya tabel, jadi yang ekspor cuma tabelnya aja. Tapi kalau kita klik tabel, kita klik database-nya, itu yang diekspor seluruh seluruh tabel yang berada dalam database. Nah, ini sama kita pilih custom ya.
Nanti di bagian bawah nih, bagian object creation option. Nah, di sini ada add create database statement sama add drop table view procedure function. Nah, ini juga sama, ini diaktifkan. Jadi nanti begitu kita import ke tempat yang baru gitu ya, misalnya di sana nggak ada database-nya, dia langsung bikin database. Terus kalau misalnya sudah ada tabelnya, dia akan replace tabelnya. Jadi tabel yang ada itu akan dihapus dulu. Setelah dihapus baru apa namanya, dibuat ulang gitu ya, dibuat ulang seperti itu. Sebentar, saya sambil cek. Oke, bentar ya. Nah, ini setelah di checklist kita langsung klik go ya. Nah, oke, saya lebih nyaman kayak gini, kalau pakai itu agak susah. Nah, kita klik go-nya, nanti dia ada database-nya langsung terdownload ya di sini. Nah, DBC Akad itu langsung kita buka aja ya, kita buka foldernya, kita buka, lalu si hasil database-nya kita cut, kita pindahkan ke folder CI kita ya, ke folder CI kita yang tadi tuh CI 11. Nah, ini paste aja di sini ya, paste aja di sini. Nah, ini berarti kita sudah backup si database kita, database terakhir kita. Nah, ini bekerja backup dan export ini berfungsi kalau kita bekerja dalam tim dan sedang pembuatan project gitu ya. Jadi kita misalnya mau ada perubahan tabel, perubahan database, ya sering-sering di backup ya. Ini berguna kalau misalnya pas bikin sebuah project gitu. Supaya kalau misalnya nih pas waktu tengah-tengah error, terus kita bisa balik lagi, kita bisa import lagi. Nah, lalu setelah itu kan ada materi yang sudah saya bagikan, yang kalau sudah di-download ini ada CI update materi 12, tapi yang folder CI-nya sudah di-rename ya jadi CI 11. Nah, ini saya ekstrak ya, diekstrak. Ini diekstrak. Nah, ekstraknya ekstrak here aja supaya dia langsung otomatis ngebuat folder CI seperti itu ya. Nah, di sini kan sudah ada ya CI. Nah, setelah ada CI ini yang terbarunya. Sekarang kita lihat ini adalah versi yang sebelumnya ya, yang versi sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya itu tidak ada fitur untuk tambah fotonya. Sekarang sudah ada fitur tambah fotonya. Nah, ini kita refresh. Nah, setelah refresh, nah di sini ada beberapa perubahan tampilannya. Yang pertama itu pada bagian tambah data ya. Nah, pada tambah data mahasiswa itu ada bagian ini upload foto. Nah, di sini ada tambahan input untuk upload foto. Nah, itu terus yang kedua ada tambahan ketika yang view-nya. Jadi kalau contohnya ini ya. Nah, ini contohnya, ini view-nya dia akan menampilkan apa namanya? Data mahasiswanya gitu ya. Bentar, ini kok ada error ya? Oh ya, sebentar, saya lupa. Ininya kan database-nya belum saya import ya. Tadi kan baru CI-nya saja. Nah, di sini sekarang kita import dulu nih. Tadi kan sudah selesai ekspor karena di sini si tabel mahasiswanya masih belum ada field fotonya ya. Field fotonya belum ada. Jadi kita bisa tambahkan secara manual atau kita import dengan database yang sudah ada. Saya sudah sisipkan juga database-nya. Jadi kita import aja. Di sini choose file ya. Show files. Nah, di bagian
Oke, di folder CI itu saya sisipkan DB si akad pertemuan 12. Nah, ini ya. Lalu kita eksekusi aja, langsung go. Oke, tunggu dulu prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Kalau misalnya nggak ada error, dia nggak ada yang merah-merah, berarti nggak ada error, sukses ya. Terus ada pesan juga, import has been successful. Nah, coba kita lihat si tabelnya. Nah, tabelnya sudah ada ya. Ini isinya field foto ini isinya cuma nama filenya saja, nama filenya. Jadi bukan fotonya yang ditaruh, tapi hanya nama filenya aja. Sementara fotonya itu ditaruh di sebuah folder yang berada di dalam root directory CI-nya kita. Nah, sekarang kita refresh yang tadi ya, yang detail mahasiswa. Nah, ini sudah ada ya, tampil fotonya seperti ini. Terus update selanjutnya, jadi detail. Setelah update detail, di sini juga ada update di tombol delete. Jadi tombol delete-nya juga akan menghapus file yang ada di CI-nya dan juga mengupdate datanya gitu. Lalu di sini ada untuk edit ya. Ada untuk edit. Edit itu artinya di sini juga disisipkan, fotonya juga bisa diganti. Nah, ini mungkin mirip scriptnya dengan yang input data karena tampilannya juga sama, cuman yang dirubah adalah fotonya seperti itu. Nah, itu untuk update aplikasinya yang di pertemuan 12 ya, pertemuan sekarang. Nah, sekarang saya akan buka ya scriptnya. Saya akan bahas scriptnya di bagian application. Nah, di sini ya, di bagian application. Terus kita pertama kali buka adalah admin, karena biasanya CI itu mulainya dari controller dulu. Ya. Nah, dari sini, seperti biasa kan ini yang pertama kali di loading adalah default controllernya. Default controllernya berupa admin, karena sudah ada index dia akan memanggil ini. Dan yang di addon, yang di view pertama kali adalah mahasiswa.php ya. Jadi kita buka mahasiswa.php, di mana ada perubahan tadi, perubahan di mahasiswa.php itu adalah ini tambah datanya. Nah, sekarang kita lihat di sini tambah datanya itu pas waktu kita ngeklik tombol, berarti berada di modal. Nah, di sini ya, berada di modal. Nah, ini ada penambahan, nah ini ya, ada penambahan upload foto ini. Penambahannya di sini upload foto dengan input type-nya adalah file. Nah, ini input type-nya adalah file. Jadi dia akan merekam semua informasi tentang si file tersebut. Path-nya, size-nya begitu ya, terus apa namanya? Formatnya gitu ya, itu akan tercatat. Berbeda kalau misalnya kita masukinnya teks, itu nggak akan bisa ya. Dan ini fungsi input type untuk file tersebut. Nah, lalu si input type file ini kita kasih nama, saya kasih nama foto ya. Dia jadi kasih nama variabelnya berbentuk namanya adalah foto. Nah, di sini ini kan dikirim ya, nanti dikirim ke controller tambah ya, controller admin dengan function tambah. Nah, di sini ada perubahan script formnya. Yang kemarin itu cuma form aja ya, form terus langsung base URL, terus apa? Bukan base URL, langsung ininya controllernya, terus nama apa functionnya gitu ya. Nah, kalau sekarang saya pakai open multipart ya. Jadi pakai form open multipart, ini fungsinya supaya si file class ini bekerja ya. Tapi kalau pakai yang form biasa itu biasanya nggak bekerja ya, jadi filenya nggak kebaca gitu ya. Jadi harus pakai multipart. Terus pasangannya kalau form open multipart itu ditutup dengan form close ya. Itu harus ada seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, ya saya lanjutkan di sini untuk yang variabelnya ya, variabel foto.
Nah, si variabel ini akan berpengaruh ke sini ya, kan dia panggil tuh setelah dia save ya, kan dia akan memanggil ke admin function tambah. Nah, ini ya, admin function tambah. Nah, ini fungsinya. Nah, di sini otomatis ada penambahan sebuah variabel, yaitu variabel foto yang tadi dikirim. Cuma dia menangkapnya bukan post ya, tapi menangkapnya file. Gitu. Jadi file, terus ini adalah variabel yang dikirimnya. Sementara ini adalah variabel baru di page ini. Nah, selanjutnya kita akan setting untuk upload filenya. Upload filenya saya setting di sini di root directory-nya, root directory CI-nya atau biasa kita sebut base URL-nya. Nah, kita bisa juga tulis dengan tanda seperti ini, titik ya. Ini artinya base URL. Ya, titik ini artinya base URL, tapi berada dalam kutip ya, bukan di luar. Lalu tambah di folder aset dan foto. Jadi ketika sudah kita tentukan ini, tempat kita menyimpan file fotonya, berarti pada aplikasi CI-nya dibagi sesuai dengan foldernya, kita harus membuat folder tersebut, misalnya aset dan foto. Nah ini ya. Jadi ini fotonya nih kita bikin manual ya. Jadi kita bikin dulu ya new folder gitu, nama foto gitu. Nanti di sini kita tempat menaruh datanya. Nah, lalu di sini kan sudah ada beberapa yang ada ya, ada seperti ini. Nanti saya jelasin lagi. Terus ini untuk settingan pertama untuk menentukan path-nya. Nah, yang kedua adalah settingan untuk menentukan tipe filenya ya. Tipe filenya seperti apa. Nah, si tipe filenya di sini saya setting JPG, PNG, atau GIF. Bisa juga sih kita tambahkan BMP gitu ya misalnya. Nah, kalaupun misalnya kita mau mengupload file bertipe lain selain foto, misalnya PDF juga bisa, jadi kita tinggal tambahkan aja di sini. Nah, itu untuk pengaturan untuk setting ininya apa namanya tipe datanya. Nah, lalu setelah config kita harus memanggil library upload ya. Library upload dipanggil, lalu si config-nya juga dipanggil yang tadi barusan kita setting. Nah, ini sudah dipanggil. Nah, selanjutnya proses upload-nya. Ya, jadi si baris ini, baris 27-nya adalah proses upload-nya. This ya, upload, do upload. Nah, di sini Pak mengambil variabel ya, mengambil variabel apa namanya yang tadi dikirim. Seperti itu. Nah, si variabel ini apa namanya? Dimasukkan ke dalam sebuah filter ya. Jadi maksudnya ada if-nya. Maksudnya itu apa? Kalau misalnya dia gagal upload, artinya kalau filenya nggak ada atau nggak pakai file atau misalnya terjadi kegagalan lah ya, dia otomatis akan memilih sebuah file image default ya, default file image. Jadi saya bikin file image yang nggak ada, yang maksudnya yang umum gitu, yang isinya tuh kalau misalnya dia gagal berarti pakai file image yang ini. Nah, ini namanya adalah noimage.jpg. Jadi kalau saya tadi buka di sini ada, nah ini ya, ada sebuah, saya sengaja bikin ini ya, bikin apa namanya file noimage. Ini fungsinya nanti buat defaultnya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang ngupload foto, dia akan milih yang ini. Jadi kalau misalnya gagal upload, dia akan milih apa variabelnya diisi dengan nama file ini. Kemudian ini die nggak perlu ya. Tadi tidak diperlukan. Kalau pakai die nanti dia malah stop prosesnya. Nah, di sini si noimage ini ya, nomor noimage ini dibikin kalau misalnya terjadi kegagalan. Nah, if-nya diperhatikan di sini, if-nya ini sebetulnya perintahnya hanya sampai sini aja. This upload, do upload, perintahnya sampai sini. Nah, sementara yang dalam apa yang tanda seru ini adalah notasi untuk negasi ya, negasi dari logika. Jadi kalau diterjemahkan jika si proses ini gagal gitu ya, jika si proses ini, kan kalau misalnya nggak pakai ini, nggak pakai tanda seru, berarti jika proses ini berjalan dengan benar, berarti ini yang dijalankan. Nah, itu kan salah kan logikanya ya, harusnya kalau ini berjalan dengan benar, ini yang dijalankan gitu ya. Nah, tapi ini saya bikin terbalik, jadi seperti ini, jika gitu ya, jika ini apa gagal dijalankan, maka variabel foto isinya adalah no image. Tapi kalau misalnya dia berhasil ya, jadi tidak ini kondisinya jadi false. Kalau false kan berarti berhasil ya.
Nah, kalau false berarti kan dipilih adalah else. Nah, maka variabel foto ini isinya adalah data baru ya, data baru dari variabel yang tadi dikirim, yaitu nama filenya, yang diambil. Makanya di sini data file name untuk upload itu sendiri ya, karena kita kan sudah setting si uploadnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk proses uploadnya. Setelah ini dijalankan, itu file langsung tersimpan di folder. File tersimpan di folder, dan selanjutnya adalah tahap packaging untuk mengirimkan data ya, paket data ke ini apa? Ke model, yang dimana model nanti akan mengeksekusi apa namanya? Perintah untuk input data di database gitu. Nah, di sini uniknya di CI itu kita hanya memerlukan perubahan-perubahan di sini, tapi script SQL-nya kita tidak harus rubah karena sudah otomatis oleh CI-nya. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini ya, si mahasiswanya itu sebetulnya tidak ada perubahan. Kalau kita lihat di model, nah untuk yang input data itu tidak ada perubahan. Oke, ya. Bentar, ini kayaknya lebih nyaman tanpa kamera ya, lebih kelihatan jelas bolak-baliknya. Nah, ini untuk yang si input datanya. Jadi si M-nya itu tidak ada perubahan. Yang perubahan adalah si adminnya saja ya, si controllernya gitu. Nah, ini untuk yang proses upload ya, untuk upload file baru. Sekarang coba saya praktekkan proses seperti apa. Misalnya ini tambah foto ya, tambah foto, maksudnya tambah data ya. Nah, katakanlah namanya seperti ini ya, kita kasih name-nya. Nah, misalnya begini. Saya kasih contoh aja ya. Nah, kita klik di sini, show files. Nah, di sini kita cari ada di mana si file yang akan kita upload. Nah, kebetulan di folder CI yang saya bagikan ini juga sudah ada contoh ya, contoh-contoh foto lah. Kita bisa ambil dari sini, dari aset distribusi IMG, ini bawaan dari si admin LTI-nya. Jadi saya bisa ngambil beberapa contoh dari sinilah gitu ya. Nah, contohnya ini saya masukkan misalnya ini ya, yang user 1 gitu ya. Nama filenya user 1 seperti ini, lalu simpan. Nah, lihat ini langsung otomatis terupload di sini ya. Nah, ini namanya. Ketika ini sudah terupload, proses selanjutnya adalah menambahkan ke database. Jadi kalau saya refresh, ini database-nya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada data yang tadi diinput dengan user, nama filenya adalah user 1 ya, seperti itu. Oke. Bentar ya. Oke, selanjutnya adalah apa namanya? Kita kembali lagi ke admin LTI. Bagaimana kalau dengan cara mengedit datanya? Jadi kalau misalnya yang data baru nih, kita edit ya, atau kita view dulu deh, view apa hasilnya. Nah, ini kan sudah ada nih semua hasilnya seperti ini. Nah, lalu perubahan di script-nya, perubahan untuk yang detailnya, berarti kan kita ngebuka controller detail ya, controller detail berarti yang paling bawah, yang kemarin baru kita bikin. Nah, ini ya controllernya, controller detail, lalu dia akan mengambil detail data ya, dia akan melihat detail data, terus akan nge-load view detail underscore MHS. Nah, kalau dilihat di sini perubahannya yang detail MHS itu adalah penambahan penambahan tampilan, yaitu tampilan fotonya. Di sini saya tambahkan TR baru ya, TR baru ada foto, terus di sini ada image-nya nih. Image yang ngambil dari database, base URL, aset, foto ya. Lalu jadi tekniknya begini.
Ini adalah untuk pet-nya ya. Ini untuk pet-nya aset foto, terus ini yang terakhir itu ngambil dari database ya. Detail foto. Nah, jadi foto ini adalah nama field ya, nama field dari si database kita. Kalau misalnya nama fieldnya beda berarti cek lagi, ini pasti ada kesalahan. Kalau detail itu sendiri adalah data yang dikirim ya. Kan index array-nya lah, index array-nya kan namanya detail. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, nah lihat, nah ini kan ya, ini sepadan. Nah jadi ini detail, ini adalah nama indeksnya. Nanti ketika di sini dibaca langsung nama detailnya. Dan ingat juga di sini kalau untuk yang detail itu saya tidak menggunakan for each, dan walaupun bisa ya pakai for each. Ya, jadi kalau nggak pakai for each berarti nggak bisa pakai nama alias gitu ya. Kalau pakai for each dia bisa. Dan ini yang ditampilkan kan hanya satu row gitu. Jadi saya rasa ini sudah cukup gitu seperti ini. Oke. Nah, baik selanjutnya sampai sini dulu ya. Ada yang mau bertanya silahkan. Apakah terlalu cepat atau ada yang bingung gitu ya? Silahkan ditanyakan atau masih cukup jelas. Kalau cukup jelas saya lanjutkan lagi. Silahkan yang mau bertanya. Pak, Ya, bagaimana? izin bertanya Pak, Silahkan. kalau tidak dibuatkan no image JPG itu gimana Pak ntar hasilnya Pak? Kalau nggak dibuatkan, dia nanti akan keluar message error gitu ya. Jadi nggak ada filenya. Atau bisa juga misalnya pas waktu di script-nya ya, pas waktu di script-nya nih. Ini saya share dulu. Nah, pas waktu di script-nya, nah ini ya. Nah, ini kan dia memanggil no image ya. Jadi kalau misalnya nggak ada filenya gitu ya, ya berarti kosong, dia gagal gitu, masuknya ke gagal upload. Nah, seperti ini. Misalnya ini saya rename ya. Saya rename lah nih. Berarti kan si no image itu nggak ada ya. Seperti itulah anggapannya. Nah, kalau misalnya ini saya tambahkan data baru ya. Seperti ini. Kalau saya tambahkan data baru, misalnya ini saya bebasin dulu aja biar cepat. Nah, misalnya ini nggak jadi gitu ya, nggak jadi diupload gitu. Kalau nggak jadi diupload berarti kan kosong atau filenya nggak ada gitu. Ini kan no file chosen, error lah misalnya, atau nggak dimasukin foto aja. Ketika disimpan, nah lalu dia tetap berhasil karena ada if kan ya. Cuma si filenya nggak ada, nah jadi kayak gini, jadi kayak yang rusak gitu filenya. Seperti itu kalau kita nggak pakai, kalau kita nggak setting ada no image. Nah itu yang terjadi ya. Ini kan supaya kelihatannya nggak hancur kayak gini, ya saya tambahkan aja pakai no image gitu. Nah kebetulan kan di sininya kan di rename ya, jadi si no image-nya nggak ada. Tapi kalau misalnya saya balikin lagi, gitu ya, terus di refresh, nah dia langsung ada. Seperti itu bukan ya yang dimaksud mungkin? Oh iya Pak, baik Pak. Ya kayak gitu. Jadi hanya lebih ketampilan lah ya, lebih ketampilan. Kalau misalnya nggak pakai ini juga sebetulnya nggak masalah gitu ya. Jadi lebih ke error handling, cuman efeknya jadi kayak begitu, seperti itu ya. Nah ini ada beberapa yang filenya ini nggak, ini kan filenya ada semua ya. Misalnya ada yang nggak ada gitu. Kalau yang nggak ada itu bisa kita edit juga gitu dengan no image lah seperti itu. Oke, yang lain ada lagi yang mau bertanya sebelum dilanjutkan ke delete-nya, delete dan edit datanya, silahkan. Pak, izin bertanya lagi Pak. Boleh, silahkan, silahkan. Untuk tipe datanya Pak, yang support itu apa saja Pak? Semuanya, semua tipe data ya bisa gitu. Semua tipe data bisa. Cuman biasanya kalau untuk tipe data tertentu seperti exe gitu ya, execute file itu kan biasanya kebentur sama antivirus ya.
antivirus di servernya itu biasanya suka gagal. Tapi kalau di localhost sih pasti berhasil karena antivirus kita nggak ngedeteksi bahwa itu adalah sebuah apa namanya, sebuah virus lah. Tapi kalau nanti di hosting itu biasanya exe nggak bisa gitu. Biasanya suka ada antivirus yang ngeblok itu. Nah itu kita tentukannya di sini nih supportnya. Ya. Jadi mau tipe data apa gitu. Di sini mau JPG, PNG, atau DOCX ya, dokumen, Word, atau Excel. Nah itu kita tulis aja di sini. Jadi hampir semuanya sebetulnya bisa diupload gitu. Baik Pak, yang penting yang bergambar ya Pak. Kalau ini kebetulan contohnya bergambar ya, contohnya gambar. Tapi kalau misalnya dokumen ya berarti dokumen yang diuploadnya gitu. Kayak ini deh, kayak misalnya kemarin kan waktu ngumpulin tugas ya, nah itu kan upload file ya. Nah sebetulnya skripnya kayak begini, cuman yang diganti bukan JPG tapi di situ kan ada pilihannya ya antara PDF ya kan. Nah seperti itu. Contohnya gitu deh yang kemarin. Kemarin kan pada ini ya upload upload tugas kan. Nah itu contohnya. Nah Iya. ini skripnya gitu. Skrip untuk upload filenya. Cuman bedanya ini saya kasih contohnya di gambar gitu. Jadi tinggal diganti aja kalau misalnya mau diganti dengan misalnya dengan ini saya lihat. Nah, ini misalnya mau ditambahin, misalnya tambahin dengan apa PDF gitu ya, itu bisa aja seperti ini. Tambahin aja PDF gitu. Nah, itu bisa. Cuma karena PDF tidak bisa ditampilkan, jadi dia nanti pasti errornya di IMG-nya itu yang waktu menampilkan. Nah, seperti ini. Sebentar, detail. Nah, ini kan IMG kan. Kalau IMG kan berarti image. Nah, kalau file image ya berarti harus file-file foto. Kendalanya di situ aja. Jadi harus sinkron dengan ini mau ditampilkan atau tidak seperti itu. Ya, Baik oke, Pak, terima kasih Pak. bisa ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebetulnya gampang sih, nggak susah ya kalau untuk upload. Maksudnya untuk upload di CI hanya setting ini aja. Yang perlu kita apa? Yang nggak perlu kita setting tuh di ininya nih foldernya gitu. Terus kenapa nggak bisa diupload di database? Itu sebetulnya bisa aja ya. Jadi file fotonya diupload, cuman itu nggak efektif. Nggak efektifnya eh, database-nya pasti bengkak gitu ya. Pasti banyak besar gitu datanya gitu. Terus ya otomatis kan nggak efisien. Nah tapi kalau misalnya kita taruh di folder, terus yang ditaruh adalah nama filenya, berarti database kita lebih apa ya, lebih efisien lah. Kita nggak perlu ngesimpan si filenya. Apalagi misalnya kita mau upload apa file video gitu ya, MP4 itu kan gede banget ya. Kalau misalnya itu dimasukin ke database pasti ya apa, pasti bengkak lah si database-nya itulah. Jadi ini sebetulnya trik ya, trik supaya kita tetap bisa mengupload foto dan si foto tersebut bukan berada di database-nya tapi berada di folder root-nya gitu ya, folder CI-nya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke delete ya, waktu delete. Nah, seperti ini ya, misalnya ini ya yang tadi ya. Ini kan yang tadi terakhir diupload nih. Kalau misalnya saya klik delete ya, ini langsung harus terhapus. Jadi ini prosesnya dia akan menghapus dulu. Setelah dia menghapus, baru dia mengupdate. Nah ini ya, yang terakhir kan ini ya, yang Yono ini ya. Sebentar, ini belum di refresh karena ada yang baru. Nah ini kan yang terakhir itu kan ini ya, yang Beno nih. Yang Beno dia masih no image. Nah ini kan ya, yang Beno ini masih no image kalau dilihat. Terus kalau misalnya kita hapus, ya kita hapus. Coba dilihat prosesnya. Nah, ini saya pengen ngeliatin aja sih prosesnya seperti ini. Pak, Ya. ini share screen-nya ke jalan Pak, maaf. Oh, sorry. Oh, nggak jalan ya. Saya ini lagi deh. Oh ya, nah ini. Oke. Nah, udah ya, udah bisa ya. Nah, ini. Nah, ini kan sekarang proses delete ya. Nah, misalnya kan ini yang baru nih. Ini yang baru, kan data yang baru kan ini. Terus ini foldernya nih, folder fotonya.
Jadi prosesnya atau logikanya dia harus menghapus dulu fotonya ya, harus menghapus dulu fotonya. Terus kalau sudah dihapus ya, dia baru menghapus si file ininya. Nah, sekarang contoh ya, contoh kalau ini kan no image. Nanti kalau no image dihapus nanti kita lihat. Yang saya hapus sekarang mungkin ini nih, yang Yono nih, yang Yono saya hapus misalnya. Ini Yono saya hapus, delete, berarti nanti si gambar yang Yono ini akan hapus. Nah, ya langsung terhapus ya. Yang itu langsung otomatis terhapus. Lalu di database pun dia langsung terhapus. Nah, oke, nggak ada ya. Nah, ini kan sudah nggak ada ya. Yang tadi sudah tidak ada, yang lainnya sudah tidak ada. Nah, sekarang bagaimana cara kalau misalnya yang nggak ada gambarnya, gitu ya, nggak ada gambarnya. Nah, kita harus bikin exception, kita harus bikin if supaya si file no image ini tidak terhapus. Jadi yang dihapus itu hanya si ininya saja, seperti yang ini kan Benny ini kan no image ya. Kalau misalnya dia no image, berarti dia nggak boleh dihapus gitu. Kalau dihapus ya nanti kita harus bikin lagi untuk image defaultnya. Nah, tapi prosesnya kalau di delete ya, yes. Nah, ini si apa? No image-nya ini tidak boleh kehapus gitu ya, tidak boleh kehapus gitu. Nah, tidak boleh kehapus. Nah, harusnya sih tidak boleh kehapus ya. Nah, kalau kehapus itu nanti jadi hilang, filenya jadi hilang seperti itu. Nah, sebentar. Ya, nah, oke. Nah, ini sudah terhapus. Nah, berarti kan ini jadi masalah ya kalau misalnya sampai kayak gini otomatis kita harus bikin exception atau if-nya. Nah, sekarang kita lihat script-nya untuk yang di function delete-nya. Nah, masuk ke admin. Nah, ini yang hapus foto ya. Nah, ini yang hapus foto. Nah, yang hapus foto ini adalah apa namanya? Exception-nya ini. Oh iya, kenapa tadi kehapus ya? Kenapa tadi kehapus? Karena tadi filenya kan saya rename ya. Harusnya kalau nggak di rename dia nggak akan kehapus harusnya. Karena di sini sebetulnya sudah saya kasih if di sini. Jadi kalau misalnya gambarnya no image, dia akan bentar. Tadi putus ya? Enggak, saya masih lanjutkan. Ya. Nah, ini yang admin, mana ya tadi ya? Ini menghapus data. Ya, kita mulai dari yang mahasiswa. Mahasiswa kan dia akan memanggil tombol ya, tombol untuk hapus data. Nah, di sini ya, yang hapus data itu dia akan memanggil controller hapus. Nanti di sini admin cari yang hapus. Nah, ini ya, ini prosesnya. Nah, di sini hapus, dia akan mengambil informasi dari database dulu ya, get foto ya. Dia akan mengambil informasinya, ID-nya. Terus dia akan melihat set fotonya gitu ya, terus langsung akan di delete ya, akan di delete kalau misalnya apa namanya fotonya ada. Nah, di sini masalahnya dihapus ini dia tidak ada if-nya. Kalau yang tadi itu update ya. Nah, ini yang sudah ada if-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada if-nya, nah hasilnya seperti itu. Jadi dia bakal menghapus si yang tadi itu. Nah, otomatis sebelum dia menghapus seharusnya gitu ya, seharusnya dia di filter dulu. Nah, di filternya itu di sini menggunakan ini. Ini logikanya untuk supaya dia tidak menghapus si gambar no image tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tambahkan if ya, if jika si old foto si foto tersebut adalah no image ya berarti itu jangan
hapus gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya nama filenya bukan no image, itu boleh dihapus gitu. Berarti if-nya ini seperti ini, sebentar dulu. Nah, khusus yang account hapus ya. Nah, di sini. Nah, ini kan ya, this get ID setPad. Nah, ini kan dia akan hapus dulu nih ya. Nah, dia akan hapus dulu. Nah, sebelum dia menghapus, itu di sini harus difilter dulu ya. Sebelum dihapus dia harus ngefilter dulu. Nah, kita taruh di sini if. Nah, di sini bukan out foto tapi di sini data ya. Data lalu di sini foto. Nah, jika data foto ya, jika isi mestinya kan ini kan ngambil dari database ya. Jika data foto isinya adalah tidak sama dengan no image ya, berarti kalau fotonya bukan no image maka jangan dihapus. Berarti ini kita setting hapusannya di sini. Nah, seperti itu. Kita tutup. Oke. Nah, jadi kalau ini datanya no image, nah berarti boleh dihapus. Nah, kalau misalnya logikanya kayak gini, jika si data itu sama dengan no image, berarti ini pasti dihapus. Tapi kalau misalnya supaya, maksudnya gini, logikanya, apabila si fotonya itu namanya no image, itu tidak boleh dihapus. Tapi kalau namanya bukan no image, itu boleh dihapus. Berarti kan di sini logikanya jika si foto tersebut bukan, ya bukan, tidak sama dengan lah, bukan no image, maka hapus itu fotonya. Jadi perintahnya hapus. Jadi kalau misalnya perintahnya dia adalah apa maksudnya si foto tersebut adalah no image, berarti nggak boleh dihapus seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. Ini saya coba balikin lagi si fotonya ya. Tadi saya udah buru kehapus, belum saya backup. Cancel. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan scriptnya sudah saya ganti. Ini kan si no image-nya masih ada. Nah, sekarang saya ini coba dulu, copy dulu harusnya tadi ya sebelum di delete. Nah, kita uji coba untuk yang apa namanya? Nah, ini ya, untuk yang ini. Nah, kita coba apa tambah data dulu. Misalnya seperti ini yang tadi. Nah, ini nggak saya isi supaya nanti hasilnya no image. Nah, ini kan ya no image ya. Nah, setelah tadi kan kita sudah masukkan scriptnya yang ini untuk menambahkan, ya kita save untuk menambahkan. Sekarang kita coba hapus. Ini kehapus nggak ya? Yang ini, yang Beno ya, tadi itu klik dihapus. Oke, nah sudah ya, ini kehapus, tapi si filenya tidak dihapus karena tadi ada if-nya ya. Karena tadi ada if-nya, berbeda dengan yang tadi yang update. Nah, kalau di sini saya refresh kan di sini pasti udah nggak ada yang namanya Beno tadi. Nah, itu untuk yang delete data.
Ini kalau scriptnya dilihat seperti itu ya. Jadi si hapus itu harus ada ini dulu gitu, harus ada filternya dulu gitu. Nanti kalau sudah difilter baru dia bisa dihapus tadi. Tapi kalau nggak difilter ya tadi jadi bakal kehapus si no image-nya. Nah, itu yang terjadi. Nah, terus kalau untuk script yang ke bawahnya untuk hapus datanya itu sama aja dengan yang minggu kemarin karena tidak ada perubahan. Perubahannya adalah di sini hanya menghapus itunya dulu gitu, menghapus si datanya dulu. Tetapi kan sebelum dia bisa menghapus dia kan harus tahu nama filenya. Nah, nama filenya dia bersumber dari database. Nah, jadi ketika mau menghapus itu kan dia nyari ID dulu. Nah, nyari ID. Nah, dari sini saya harus bikin sebuah fungsi baru namanya get photo. Nah, ini. Jadi kalau misalnya dibuka yang di M mahasiswa di bagian ini saya tambahkan sebuah fungsi baru. Nah, di sini ya get photo. Nah, coba di sini ada sedikit berbeda dengan apa? Seleksi yang sebelum-sebelumnya yang get gitu ya. Kalau get ini kan select bintang gitu. Nah, sekarang kan saya yang ingin saya seleksi itu hanya si nama field fotonya saja. Berarti saya bisa kasih perintah seperti ini. Select, ini nama fieldnya apa aja, terus from itu tabelnya, lalu where itu adalah si ininya apa namanya kriterianya. Jadi jika si field ID sama dengan nilainya sama dengan variabel ID seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah ini ditentukan di awal dieksekusi baru kita panggil dengan get. Jadi si getnya nggak diisi seperti di atas ya karena sudah ada perintah-perintah sebelumnya. Nah itu bedanya di CI seperti itu. Jadi kalau select from apanya itu di atas. Nah tinggal dieksekusi di bagian bawah. Lalu di sini kita pakai row. Row itu karena memang cuma satu yang dibutuhkan. Nah setelah ini hasilnya itu disimpan di directory query ya, disimpan di directory query. Nah, pas di sini bukan directory, maksudnya di variable query. Nah, variable query ini yang di return atau dikembalikan nilainya. Nah, dikembalikan nilainya kemana? Ke yang manggilnya. Yang manggilnya itu ada di controller admin, terus ya ke awal ya, ke yang tadi, yang ke sini nih, yang get photo. Dia akan mengembalikan. Jadi yang si variable query itu dia akan isinya tuh akan ada di sini gitu, dikembalikan di return. Nah, setelah itu ini akan disimpan lagi di variable data karena kan hasil dari si row ini adalah sebuah array, maka si data itu adalah sebuah array yang langsung otomatis array-nya dengan indeks nama field pada apa namanya database kita ya. Nah, fieldnya kan adalah foto, makanya saya bisa panggil begini data, terus ini adalah foto, ini adalah nama field nama fieldnya. Atau kalau sudah berbentuk ini sebetulnya udah ke nama indeksnya seperti itu ya. Nah itu untuk yang delete. Lalu selanjutnya setelah kita hapus filenya kayak yang tadi sudah dicontohkan, baru selanjutnya bisa pakai maksudnya yang ini tidak ada perubahan untuk yang si script hapus datanya tidak ada perubahan. Where-nya juga tidak ada perubahan karena ini cara lain aja sih. Where-nya itu cara lain seperti ini. Bisa dibikin array seperti ini atau dibikin array-nya seperti ini where-nya. Nah, sementara kalau yang hapus data itu kan dia langsung ya seperti ini, tinggal panggil where langsung delete. Nah, itu sama saja. Tapi itu adalah cara lain. Jadi itu tergantung si programmernya mau pilih yang mana, mau nyaman yang mana gitu. Bisa pakai seperti ini atau bisa juga menggunakan sistem array seperti ini begitu. Nah, hasilnya pasti sama aja gitu ya. Itu tergantung logiknya si programmer aja. Jadi ini hanya beberapa pilihan yang bisa digunakan seperti itu. Nah, lalu setelah ini dieksekusi, dia akan nge-redirect ke indeks lagi. Nah, dari indeks, itu baru ada pilihan lain. Yang terakhir itu adalah tampilan untuk editnya ya. Nah, ini untuk editnya. Karena kan ini ya, nah ini kan udah ada 4 ya, udah ada 4 orang gitu. Misalnya, ini saya edit ya, ini yang mana nih? Kita lihat gambarnya apa. Ini kan avatarnya seperti ini ya. Berarti yang avatar 5. Misalnya saya ganti. Ya, saya ganti. Saya ganti gambarnya gitu ya. Misalnya dengan yang ini ya. Misalnya yang ini gitu. Open. Nah, ini kan nama filenya sudah ganti. Tapi ini fotonya nggak langsung update. Karena kan belum dieksekusi. Kalau sudah disimpan, di save, baru dia dieksekusi. Nah, ini langsung dirubah. Tuh ya.
langsung dirubah. Yang file yang ada di sini pun, yang ada di dalam folder pun, ya itu langsung dirubah. Prosesnya seperti apa? Jadi logika prosesnya dia taruh dulu ya, dia taruh dulu file barunya ke sini, diupload dulu file barunya. Setelah diupload, dihapus. Nah, ya, file yang lamanya dihapus. Lalu setelah itu yang di database-nya baru dihapus. Ya, kalau misalnya ada penghapusan data, bukan dihapus tapi diupdate. Yang di database itu diupdate. Nah, jadi pas kalau kita lihat ini yang tadi diupdate itu ya, itu langsung akan berubah di sini. Jadi si avatar 5-nya yang tadi nih, yang namanya ini, yang ID ini, avatar 5, kalau kita refresh, itu udah berubah menjadi nama filenya avatar 3. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, udah langsung update. Nah, jadi prosesnya ada tiga tahap ya untuk yang update. Ada 3 tahap. Nah, di sini berada di controller update ya, controller update. Kan prosesnya dari mahasiswa, dia pilih edit ya, edit, maka dia akan manggil si function edit di controller admin. Nah, si controller edit ini dia akan mengambil informasi ya, informasi apa yang akan ditampilkan di view edit.php. Nah, jadi di sini ada perubahan juga di edit.php. Nah, di edit.php-nya ada penambahan inputan baru, yaitu foto. Nah, ini ya. Nah, ini ada penambahan inputan baru berupa foto, terus gambarnya ditampilkan. Nah, sumbernya itu dari informasi sebelumnya, dari database. Nah, makanya di sini tampilkan base URL, foto, lalu nama filenya dari database. Kemudian, karena ini berupa akan diedit, berarti kita harus tetap menyimpan nama filenya sebelum nama file tersebut ditimpah atau diupdate. Nah, jadi untuk logika tersebut saya akan bikin apa namanya? Saya akan buat sebuah inputan baru, namanya apa, old photo. Nah, di sini nama variabelnya adalah old photo, lalu di sini tipenya adalah hidden, jadi tidak ditampilkan. Fungsinya hanya untuk mencatat aja. Jadi si old photo ini dia mencatat nama filenya yang ada di sini. Nah, seperti itu ya. Ini nama filenya dicatat ya, di sini kan di variable old photo nama filenya dicatat. Nah, lalu tambahkan lagi input file, input type yang isinya adalah file, yang tipenya adalah file. Nah, di sini kita kasih variabelnya adalah foto. Jadi ada 2 variabel baru ya. Di sini adalah old photo untuk mencatat foto sebelumnya. Lalu ada foto biasa ini untuk mencatat foto yang baru karena ini ada di page update. Nah, nanti dikirim ke controller update ya, admin controller update. Nah, karena di sini sudah mulai menggunakan apa, tipe file ya, maksudnya input type-nya file, maka si formnya juga saya ganti pakai form open multipart ya, yang bawahnya juga sama pakai close form ya, ya kayak gini. Nanti setelah ini nanti kan dikirim ke admin lalu update ya, nah ke sini. Nah, dia larinya ke sini. Nah, script-nya mirip dengan insert yang tadi ya. Mirip sekali dengan insert yang tadi script-nya. Nah, di sini apa? Sama nih, sama persis dengan yang tadi, cuman perbedaannya adalah logiknya. Logiknya di sini kan dia ngupload dulu ya. Nah, ini blok ini untuk upload, sama seperti ini setting untuk path-nya, terus setting untuk si tipe yang di-upload-nya, lalu load library, lalu juga eksekusi ininya, perintahnya ya, do upload. Nah, kalau misalnya gagal atau tidak pakai image, dia pakai no image. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia berhasil, berarti nama filenya dicatat. Nah, ini untuk tahap pertama. Nah, tahap keduanya hapus fotonya. Nah, fotonya dihapus. Nah, tahu dari mana fotonya dihapus karena kan kita tadi baru mencatatnya yang foto ya. Nah, ini kita ambil data yang ini nih, yang old photo yang tadi. Nah, old photo itu kan masih mencatat informasi nama foto sebelumnya gitu. Nah, ini dipanggil ya pakai post karena dikirimnya kan pakai post juga. Dipanggil, disimpan, baru kita pakai if. Jika old photo tidak sama dengan no image, maka dihapus. Tapi kalau misalnya isinya no image, berarti jangan dihapus. Nah, itu logikanya. Ini pakai variabel. Kalau yang tadi
yang si hapus aja, nah ini ya, dia langsung ke variabel array. Kalau ini kan variabel sementara yang dari si edit.php seperti itu. Nah, ini kan sudah selesai nih urusan filenya. Yang satu menyimpan, yang satu lagi menghapus. Udah selesai menghapus, baru proses yang terakhir adalah update database-nya. Ya, seperti ada penambahan di sini. Penambahan untuk update-nya adalah si fotonya. Kalau ke bawahnya sama, tidak ada perubahan. Begitu juga si M mahasiswanya untuk update data. Ini juga tidak ada perubahan ya. Nah, ini untuk update data juga tidak ada perubahan. Karena ini masih satu, tidak merubah secara signifikan lah untuk script-nya gitu. Jadi kita juga enaknya kalau misalnya pakai CI ini kita tidak pakai script SQL secara langsung, walaupun kita bisa ya pakai script SQL. Kita cukup pakai fungsi-fungsi seperti ini, lalu isinya bisa kita update sendiri seperti ini, begitu. Nah ini untuk yang edit ya, untuk yang edit. Nah itu udah bisa dijalankan juga prosesnya seperti itu. Yang tadi ya sudah didemokan juga gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk proses materinya? Apakah ada yang bertanya? Silahkan. Ada yang kurang jelas atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Silahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, apa materinya udah cukup jelas untuk bagian-bagian yang tadi dijelaskan. Ada Ada ini ya untuk tambahnya ya. Terus ada ada delete-nya ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, bagaimana? Yang mau bertanya silahkan open mic atau open video boleh. Kalau XMPP-nya ngaruh nggak sih Pak? Beda versi gitu? Enggak sih sebetulnya. Pakai yang terakhir versi itu bisa. Nggak berpengaruh. Karena itu melihat dari versi si admin LTI-nya. Dan ini kan pakai script CI ya. Database-nya gitu Pak. Kalau database-nya nggak berpengaruh. Karena kan yang di-save ke database itu hanya ininya aja. Hanya nama filenya aja. Gitu. Jadi secara secara teknis itu nggak berpengaruh ke database gitu. Karena scriptnya tetap pakai script CI sih sebetulnya untuk uploadnya gitu. Kecuali pakai XAMPP yang versi lama ya, yang PHP 5 itu pasti nggak bisa biasanya. Ada masalah tuh biasanya. Jadi pakainya yang versi yang PHP 7 ke atas tuh. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Jadi nggak ngaruh ya kalau XAMPP-nya ya paling amannya pakai yang versi ini aja, yang versi PHP-nya 7 ke atas lah, jangan yang versi 5. Karena kan di si admin LTI-nya dia udah pakai Bootstrap 4 kalau nggak salah, udah pakai Bootstrap 4 jadi udah yang terbaru. Terus CI-nya memang masih CI 3 walaupun masih support untuk PHP 5 tapi nggak disarankan karena beberapa script baru itu sudah pakai script-scriptnya PHP 7 gitu. Jadi sebaiknya sih exam yang support ke PHP 7 gitu, jangan yang PHP 5 seperti itu. Ya kalau nggak salah versinya versi yang dibagikan aja ya, yang saya itu udah versi 7 kalau nggak salah. Ini yang sekarang ini saya pakainya versi
XMPP versi 3 lah, versi 3 ke atas lah ya, versi 32, nah itu. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti silakan dicoba ya, itu apa namanya, kalau ada yang error atau ada yang ditanyakan silakan aja kontak ya. Itu kan sebetulnya ngebantu pas waktu pembuatan project. Jadi kalau projectnya ada upload file atau gambar, ya itu bisa dipakai gitu. Yang penting sih logikanya paham ya. Kalau logikanya paham, ketika kita mau modifikasi itu mudah gitu. Ya, tapi kalau misalnya memang harus dicoba sih, harus dicoba. Kalau nggak dicoba biasanya agak sulit gitu. Jadi harus dicoba, ditelusuri gitu kan, ini dari mana, skripnya dari mana. Nah, seperti itu prosesnya. Gitu. Oh ya, untuk apa namanya, untuk database-nya ya kemarin udah pada ngirim ya. Itu memang pada, saya belum cek semua sih, tapi sebagian udah saya lihat pada minimalnya 2 ya, nggak jarang yang 3 nih, ada yang ini apa, tabelnya 3 nggak, minimalnya 2 semua yang ngambilnya ya. Nah, sebetulnya itu si database itu nanti harus menyesuaikan dengan si project-nya ya. Ini kayak gini aja deh, misalnya saya ambil contoh misalnya yang ngambil kayak perpustakaan gitu, atau yang ngambil seperti apa, apotek gitu ya, itu kan ada transaksi ya, ada transaksi. Nah, kalau ada transaksi otomatis transaksi itu biasanya dicatat di 2 tabel gitu, karena dalam satu transaksi terdiri dari beberapa item. Nah, si beberapa item itu akan dicatat di sebuah tabel detail. Nah, kalau misalnya apa, cuman satu tabel aja, itu pasti terjadi redundansi pas pada waktu menyimpan si nomor ID-nya atau ID fakturnya, itu pasti beberapa kali kan. Nah, itu ada redundansi pasti di situ. Nah, itu kan kurang bagus. Terus apa? Ya supaya nggak ada redundansi otomatis harus dipecah. Kecuali gitu ya, kecuali untuk transaksi kayak kendaraan gitu ya, transaksi jual beli motor misalnya, atau jual beli mobil, kan itu satu faktur satu barang kan gitu. Jadi kalau misalnya untuk seperti yang kayak di apotek jual beli obat, kan bisa aja satu satu transaksi itu terdiri dari beberapa obat itu. Jadi satu nomor apa namanya, satu nomor faktur atau satu nomor nota lah ya, itu terdiri dari beberapa apa item. Nah, si beberapa item itu kan dicatatnya di detail, sementara yang di apa, si nomor fakturnya dicatat lagi di bagian database yang berbeda gitu. Nah, jadi itu juga diperhatikan gitu. Jadi jangan ini minimal 2, oh dipaksain aja 2 gitu. Nanti pas waktu bikin projectnya pasti bingung gitu loh, kok ini nggak nyambung gitu. Ya karena memang mungkin kaidahnya nggak dipakai gitu. Artinya materi basis datanya tetap dipakai ya. Jadi jangan gara-gara ini ya beda beda mata kuliah nih, nggak ada hubungannya, nggak juga gitu ya. Yang namanya project ya pasti berhubungan keseluruhan. Jadi si ilmu basis datanya tetap dipakai, kayak penentuan primary key gitu ya. Terus apa namanya, tipe datanya, varchar, terus integer dan lain-lainnya seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi nggak asal lah gitu. Ini mah asal jalan aja ya, nggak juga, dicoba gitu sebaik mungkin lah seperti itu. Supaya hasilnya juga bagus. Nah, artinya saya utarakan gini supaya nanti misalnya pas waktu, kan nanti saya bakal kasih tugas lagi minggu depan ya. Minggu depan kita saya kasih tugas lagi untuk mulai memikirkan si rancangan tampilannya. Nanti tampilannya mau kayak gimana gitu. Nah, itu nanti berhubungan dengan database pasti gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak nyambung pasti otomatis database-nya dirubah. Ya nggak masalah sih. Yang penting sih nanti kan si project-nya nyambung. Paling nggak kalau sudah buat database, sudah ada gambaran apa yang mau dibikin gitu, tampilannya mau seperti apa. Tapi kalau nggak dibikin dari sekarang, database-nya pasti pas mentok di ujung-ujung di akhir itu pasti kelabakan, ini bikin apa gitu kan, kaget sendiri gitu, biasanya kayak gitu. Nah, makanya saya masukin ke dalam tugas jadi supaya dapat poin nilai tugas juga gitu ya, supaya progresi proyeknya juga berjalan, nggak nggak numpuk di akhir gitu. Karena pasti saya yakin mata kuliah yang lain juga pasti ada tugas gitu ya. Makanya kalau nggak dicicil sedikit-sedikit pastinya kewalahan nanti pas waktu UAS gitu kan. Nah, pasti UAS kewalahan. Sementara kan kita sistemnya project. Kalau project base itu kan
nggak sehari jadi gitu, beberapa hari lah baru beres gitu. Nah itu seperti itu tipsnya aja sih. Terus kalau misalnya ini kan dalam proses pembuatan project ini kan sudah mulai nih bisa script-scriptnya dipakai. Kalau ada yang error ya bolehlah nanti saya bisa bantu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan aja tanya itu ya. Nanti tinggal dikirim aja screenshotnya seperti apa. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak seputar materi atau seputar project? Silahkan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas tentang materinya. Silahkan. Tadi filenya udah pada download kan? Yang tadi? Silahkan dicoba ya. Udah, Pak. Sudah ya, silahkan nanti dicoba aja. Nah itu tadi yang delete-nya memang belum saya kasih if gitu. Jadi supaya nanti bisa nyari, sebetulnya harusnya nggak saya kasih tahu dulu sih ya. Harusnya nyoba dulu kan pasti pada bingung loh kehapus gitu kan. Nah, baru nyari gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah saya kasih tahu aja biar nanti pas waktu nyoba nggak ada yang error lah ya. Nah, itu agak beda aja karena di situ kan logika delete-nya memang harus pas ya. Kalau nggak nanti kejadiannya kayak tadi, jadi udah bikin no image, wah jadi kehapus, jadi bikin lagi gitu kan. Jadi malah jadi nggak sesuai logika lah seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ya mungkin selesai ya materi kita. Jadi nanti kita lanjutkan lagi untuk minggu depan itu kita akan bahas apa ya, udah masuk ke print kalau nggak salah, print sama apa searching kalau nggak salah ya, nanti dilihat ya untuk materinya. Nah itu udah mulai masuk ke pengelolaan tabel. Nah nanti kita pakai plugin kalau untuk pengelolaan tabel, jadi biar bisa lebih praktis lah gitu. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk pengelolaan si tabel yang ditampil ya, yang ditampilkan gitu, bukan si tabel database gitu. Kan bisa nge-searching ya, searching by kata gitu, kata-kata kita nulis A, B gitu langsung nge-search, itu ada pluginnya. Nanti kita pakai plugin itu biar lebih cepat. Terus untuk ekspornya gitu ya. Untuk ekspor ke misalnya ke PDF, untuk ngeprint. Nah, itu juga sudah ada pluginnya di admin LTI 3. Kalau yang di admin LTI 2 tuh nggak ada, belum ada ya untuk ngeprint. Jadi agak repot prosesnya gitu, tapi nggak apa-apa, nanti saya ajarin juga yang prosesnya itu gitu, yang proses yang nggak ada pluginnya tapi yang ada pluginnya juga ada gitu, supaya misalnya ada penambahan apa keilmuan lah ya, penambahan keilmuannya. Jadi dua-duanya saya coba tampilkan gitu. Oke, nggak ada yang bertanya ini? Apa cukup saja? Kalau nggak ada, kita screenshot dulu ya untuk yang hadir malam ini. Ini di sini ada 21 orang. Oke, bisa ke satu. Saya screenshot dulu ya. Satu. Oh ya. Siap-siap dulu. Oke, siap ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, satu lagi ya untuk si data yang halaman 2. Oke, sip. Udah semua. Nah, saya save dulu.
Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Kita tutup aja kuliah malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan. Semoga materinya bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya.